Nama saya Anwar. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih saya bisa terjerumus ke dalam ideologi radikalisme gitu ya. Jadi awalnya pun saya memang bukan ada pemikiran ke arah radikal. Cuman masa itu saya lagi kerja di Jakarta karena waktu saya itu terlalu banyak, jadi saya nonton YouTube masa itu ya. Masa itu ada perang Yaman. Nah, perang Yaman itu kebetulan di situ ada peperangan. Apa sih yang diperebutkan gitu loh? Apa sih tujuan daripada perang? Saya komen di bawah tuh. Nah, setelah komen dibalaslah sama salah satu orang Malaysia yang ada di Irak masa itu. Nah, katanya peperangan ini adalah sudah sunnatullah katanya. Terus kok sampai berani korban nyawa, saya bilang. Apa tidak sayang dengan nyawa? Nah, kata dia itu sahid, jaminannya surga. Nah, sampailah saya di situ dikirimkan artikel-artikel panjang. Nah, lepas itu saya baca. Sampailah saya mulai tertarik dengan pembentukan satu negara Islam, tatanan syariat Islam, yang mana itu bertentangan dengan NKRI, dengan Negara Republik Indonesia masa itu. Cuman saya tidak sekejam orang yang bunuh sana bunuh sini, tidak. Karena menurut saya yang kemarin perang itu ya mungkin antara pemahaman mereka yang memang itu orang kafir gitu loh. Yang maksudnya orang kafir itu contohnya orang seperti perang-perang dahulu gitu. Nah, tapi ternyata mereka itu mengkafirkan negara gitu. Wah, ini kok jadi kafirkan negara? Ini asalnya dari mana? Nah, mulailah saya dari situ memperdalam, sampai saya beli buku banyak, sampai saya ngedenger ceramah-ceramah daripada orang-orang yang mempunyai pahaman seperti itu ya. Masa itu sampai tahun itu, masa itu tahun 2013 saya kenal ya. Sampai tahun 2015 tuh saya masih ikut seperti itu. Cuman Wandi ini yang orang sana, kamu jangan terlalu memperkenalkan diri, jangan kamu dikenal orang. Karena semakin kamu dikenal orang, maka kamu akan mudah untuk ditangkap oleh pihak aparat. Saya datang ke sana bukan untuk selamanya ada di Filipina ya masa itu. Saya cuma ikut pengajian. Nah, dari kajian itu bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir gitu kan. Nah, itulah yang memulai saya dari memahami tentang itu. Nah, mungkin lebih jelasnya itu bahwa satu sistem yang tidak mau menerima hukum Islam yaitu adalah musuh. Maka NKRI ini adalah salah satu musuh yang mana penegaknya itu adalah salah satu contohnya polisi, tentara, orang-orang yang terlibat untuk menjaga keutuhan NKRI itu adalah musuh. Cuman masa itu saya tidak menampakkan kalau saya ini musuh NKRI. Kenapa saya bisa balik lagi ke NKRI? Karena mungkin ini daripada takfiri. Saya pun bingung. Seperti ini, pernikahan yang menikah di KUA. KUA itu kan di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Itu tidak sah. Wah, kalau begitu saya anak haram, saya bilang. Terus kamu juga anak jinah, saya bilang. Oh, ini nggak beres nih, saya bilang nih. Nah, dari situ saya mulai belajar lah, baca lagi buku-buku sejarah Islam masuk ke Indonesia gitu kan. Nah, tentang hal-hal yang seperti itulah yang membuat saya sadar gitu. Akhirnya kembali ya Pak ya. Kembalilah saya ke NKRI. Dampak kepada diri saya adalah salah satunya hidup saya itu ya banyak kerugian dari waktu saya di dalam penjara, waktu saya tidak banyak dengan keluarga. Dan saya berharap kepada siapa saja, sebelum kita memahami tentang ideologi yang ke arah pembentukan khilafah, itu pasti ada takfiri. Itu ada bab takfirinya. Dan kita harus tabayun dulu. Kita harus bijak ya? Maksudnya kita harus terbuka. Jangan mendengar daripada sebelah pihak. Setiap orang pasti memiliki keinginan. Dan keinginan yang pada puncaknya pada setiap umat Islam yaitu menginginkan surga.
mati syahid. Toh ternyata menempuh jalan itu tidak harus dengan jihad. Intinya kehidupan kita berguna bagi manusia, masyarakat banyak, itu adalah bagian daripada jihad.